Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatullahi wa salamuhu ala khairil makhluqat nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa ila akhiris surah. Sadaqallahul azim wa balaghana rasulullahin nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kemarin dan masuk di pembahasan pertama, yaitu tentang adabul muta'allimi wal muallim. Adab orang yang belajar dan orang yang mengajar. Kenapa ini dijadikan sebagai pembahasan pertama sebelum kita masuk ke dalam kajian tentang tazkiyatun nufus atau kajian tentang membersihkan jiwa? Karena banyak orang yang ketika belajar ilmu agama itu mengesampingkan adab, mengesampingkan etika. Apa itu etika? Etika itu adalah pengetahuan tentang benar dan keliru di dalam sesuatu. Jadi etika atau adab ini dinalar dengan akal kita yang dipahami atau yang diambil dari nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa adab atau tanpa etika, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan. Karena itu kenapa banyak orang yang dia mengaji selama tahunan, bertahun-tahun dia mempelajari ilmu agama, tetapi tidak merasakan buah dari proses belajar yang begitu panjang. Karena mengesampingkan yang namanya etika atau mengesampingkan yang namanya adab. Nah, ini masuk ke dalam kategori doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kalau saya tidak salah. Doa beliau itu adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa menghadirkan kekhusyuan. Lalu kemudian yang ketiga, wa min du'ain la yusma. Dari doa yang tidak didengar. Dan yang keempat, wa min nafsin la tashba. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hawa nafsu yang tidak pernah ada rasa puasnya. Nah, ini semua berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak akan bisa membuat hati kita menjadi khusyuk, tidak akan bisa membuat doa kita itu didengar, lalu kemudian tidak akan bisa meredam dorongan hawa nafsu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mal faqra akhsha alaikum. Saya tidak khawatir kalian itu menjadi miskin. Nabi tidak pernah khawatir umatnya menjadi miskin. Kenapa? Yang pertama, umat Nabi Muhammad itu sudah diberikan jaminan kalau mereka soleh, pasti Allah akan tunjukkan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Kalau mereka soleh. Jadi orang soleh yang tidak pinter itu bejo.
orang soleh yang tidak pinter itu selalu beruntung. Jadi dengan kesolehannya maka Allah berikan keberuntungan. Itu karena faktor soleh. Ya, kalau dia tidak kaya, maka anaknya yang jadi kaya. Dan betapa banyak orang-orang kaya yang orang tuanya itu pendidikannya biasa-biasa saja. Tapi anaknya itu bisa jadi kaya. Kenapa? Karena orang tuanya soleh. Jadi bapak ibunya soleh, bapaknya soleh, ibunya solehah. Maka karena bekal kesolehan itu, akhirnya si anak mendapatkan barokah dari kesolehan orang tua. Ya, makanya tugas kita itu adalah mendoakan anak. Jadi kalau punya anak agak beda-beda dikit, agak aneh-aneh, ya didoain aja yang baik-baik. Jangan digerendengin kalau kata orang Betawi itu. Jangan digerutuin. Ya, jangan diamuk. Kok kamu nggak kayak anak tetangga? Ya beda, bapaknya beda, ibunya beda, ya pasti beda kan gitu hasilnya. Tapi didoakan. Karena satu waktu doa itu pasti akan terkabul, akan mengubah perilaku anak itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi, itu pasti mendapatkan kebarokahan dari doa Nabi. Kita ini udah didoain oleh Nabi, ya pagi-pagi habis sholat subuh kita nggak tidur. Karena Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati Muhammadin fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umat Nabi Muhammad di waktu pagi-pagi buta seperti ini. Jadi kita ini sudah dapat barokah. Dan Nabi itu selalu mengadakan taklim lebih sering ba'da subuh dibandingkan ba'da zuhur. Jadi lebih sering Nabi menyampaikan mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat, bukan tausiah. Kalau tausiah itu artinya resep obat. Jadi bahasa Arabnya resep obat itu namanya tausiah. Atau rekomendasi, namanya tausiah. Jadi orang yang mau berangkat haji buru-buru itu dapat tausiah. Nah, karena yang terima tausiah orang Indonesia, maka dia bertanya kapan diceramahin. Padahal maksudnya tausiah itu surat rekomendasi. Jadi Nabi itu menyampaikan mau'idhah itu lebih sering di waktu subuh dibandingkan di waktu siang. Kenapa? Karena ba'da subuh itu ilmu lebih gampang masuk meskipun kita ngantuk. Ya kan, meskipun sambil senderan, tadi sahur agak banyak makannya, kurang korma satu gitu kan, itu pasti keingetan itu, sampai rumah yang diingat itu kurang korma satu, itu aja udah. Ya minimal ada yang diingat. Jadi Nabi sudah mendoakan kita, maka Nabi tidak khawatir umatnya menjadi fakir. Kalaupun umat Nabi itu fakir dalam arti dia miskin, maka umat Nabi yang miskin itu mujabud dakwah, doanya dikabulkan. Kalau umat Nabi yang miskin itu mujabud dakwah, artinya kalau orang itu doanya sudah dikabulkan, dia termasuk waliyum min auliyaillah, masuk dalam golongan wali-walinya Allah. Jadi gitu aja, kalau nggak kaya ya udah jadi wali aja lah, kan begitu. Ya kan, nggak bisa jadi waliullah, paling tidak jadi wali murid, maksimal jadi wali nikah, udah gitu aja, yang penting jadi wali udah. Jadi orang Islam tuh mikirnya nggak rumit-rumit gitu kan, pokoknya serba ada alternatifnya. Nggak jadi waliullah, yang minimal wali murid, kan gitu kan. Karena yang boleh ngaku wali itu 5. Orang tidak boleh ngaku sebagai waliullah, tapi boleh ngaku sebagai wali yang 5. Pertama wali murid, kedua wali nikah, ketiga wali kelas, keempat wali kota, dan yang kelima anggota wali band. Nah ini yang kelima. Ya, jadi ngaku wali itu boleh tuh kan, tapi yang 5. Waliullah nggak boleh ngaku, tapi paling tidak kalau doa kita dikabul, maka jangan-jangan kita ini wali. Boleh orang punya cita-cita pengen jadi waliullah tuh boleh.
Kenapa? Karena dengan cita-cita itu Allah akan jauhkan dia dari maksiat. Bahwa di antara kenikmatan tertinggi seorang hamba itu bukan ketika menjalankan ketaatan. Kenikmatan tertinggi seorang hamba bukan ketika menjalankan ketaatan. Loh, kok gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya kenikmatan tertinggi itu kalau bisa menjauhi maksiat, itu kenikmatan tertinggi. Jadi kalau kita nggak maksiat, itulah kenikmatan tertinggi. Kenapa? Karena ada orang taat tapi rajin maksiat. Ini namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada ya yang model begitu kan? Ada orang yang taat tapi dia maksiat. Lo pelacur-pelacur kelas tinggi itu pengen umroh. Jangan dikira yang namanya pelakor itu nggak pengen umroh. Pelakor itu pengen umroh. Tapi dia ngerebut suami orang. Habis ngerebut suami orang, kita umroh bareng yuk. Kan gitu kan? Coba. Habis ngerebut suami orang, langsung umroh bareng. Lalu kemudian selfie. Maka dia masuk dalam generasi selfie yuk soleh. Bukan salafus soleh. Ya, jadi begitu dia umroh, dia selfie itu habis ngerebut suami orang. Nauzubillah. Jadi sekarang itu sudah ada fenomena orang habis maksiat di Jakarta, cuci dosanya di Mekah. Begitu pulang, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Kan gitu kan? Padahal dia habis ngerebut suami orang, habis mengganggu dan menghancurkan rumah tangga orang. Maka saya katakan, kenikmatan tertinggi seorang hamba itu kalau dia bisa menjauhi maksiat. Ini paling susah. Paling susah. Ya, maka dikatakan saabot-abote tirakat itu adalah menjauhi maksiat. Itu tirakat yang paling susah. Ramadan nggak nggosip, itu susah. Karena menggosip itu maksiat. Ah, masa iya? Iya, karena kita biasa gosip, akhirnya menganggap menggosip bukan maksiat. Tapi kalau kita menganggap gosip itu maksiat, maka berusaha tidak menggosip. Apa itu gosip? Digosok makin sip. Tapi ada yang bilang katanya, di antara sebab orang panjang umur itu karena rajin menggosip. Saya pernah ketemu dengan salah satu pensiunan hakim agung, Mahkamah Agung. Panjang umur, umurnya udah 87 tahun. Saya tanya, Pak Hakim yang mulia, kok bisa sampai umur segini, apa resepnya? Rajin menggosip, katanya kan gitu kan. Nah ini maksiat juga kan gitu. Jadi kenikmatan paling tinggi itu adalah menjauhi maksiat. Rasulullah itu mengatakan mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an-nafsu al-khafiyah. Tapi yang aku khawatirkan dari kalian itu adalah dorongan nafsu yang tersembunyi. Apa itu dorongan nafsu yang tersembunyi? Yaitu riya, memamerkan amal di hadapan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita pahami dari tazkiyatun nafs ini adalah adab, terutama adab kita belajar. Dikatakan al-wazifatul ula taqdimu taharatin nafsi an radha'ilil akhlaqi wa madhmumil awsafi. Tugas yang pertama bagi kita yang belajar itu adalah mendahulukan kebersihan jiwa dari kotoran-kotoran akhlak dan sifat-sifat tercela. Nih, kita bersihkan dulu niat kita belajar. Ya, niat kita belajar itu dibersihkan. Kenapa? Untuk apa kita belajar? Ya, kenapa kita belajar ilmu agama? Karena kita ingin terlindungi dari bisikan setan. Tadi ayatnya bagus yang dibaca itu surat Ali Imran ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sungguh orang-orang yang berpaling dari kalian
Yaumal taqal jam'ani, dijelaskan dzaraf zamannya. Apa itu dzaraf zaman? Dzaraf zaman itu keterangan waktunya, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, maksudnya perang Badar. Inna mastazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang digelincirkan oleh syaitan. Bi ba'di, baknya di situ menunjukkan li sababiyah, bi sababiyah menunjukkan sebab, disebabkan oleh perbuatan yang pernah mereka lakukan sebelum perang itu terjadi. Apa itu? Pertama, mereka dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi dipercaya oleh suku Aus dan suku Khazraj sebagai juru damai. Kemudian Nabi dinobatkan sebagai pimpinan tertinggi di kota Madinah. Abdullah bin Ubay nggak terima. Saya yang sudah lama merintis di sini, orang asli sini, kok nggak diangkat sebagai pimpinan? Justru pendatang yang dijadikan sebagai pimpinan. Memang di mana-mana muhajirin itu selalu dapat barokah. Ya kan? Dari Jawa Tengah hijrah ke Cinere jadi RT. Ya kan gitu kan? Ke Gandul jadi RT. Itu barokahnya hijrah. Jadi kalau orang Gandul pengen jadi pimpinan, hijrah dulu ke Bogor. Maka insya Allah jadi lurah, kan gitu kan? Jadi di mana-mana orang hijrah itu selalu mendapatkan barokah karena hijrahnya. Ini kan banyak pendatang nih, ya kan? Ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, kan gitu kan? Ada dari Sulawesi Selatan, dari mana-mana hijrah. Maka karena hijrah itu dia dapat barokah. Coba kalau nggak percaya, orang asli Gandul hijrah ke Ciganjur aja, jadi lurah di Ciganjur, yakin saya. Itu barokahnya hijrah. Jadi Nabi SAW karena hijrah dapat barokah. Ini iri orang-orang ini, kemudian memprovokasi orang Madinah supaya jangan ikut perang Badar. Kenapa? Isu yang disampaikan itu kepentingannya Muhammad, bukan kepentingan kita. Maka jumlah pasukan yang tadinya 1.100 menyusut menjadi 313. Innamastazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Ya, karena mereka sudah berbuat dengki sehingga setan menggelincirkan mereka. Jadi hati-hati dengan yang namanya suara hati ini, bisikan hati, dorongan hati, maka itu menjadi sebab masuknya setan ke dalam hati. Jadi setan itu mengganggu manusia bukan dalam bentuk kuntilanak, setan pocong, dan genderuwo. Bukan. Itu setan kelas bawah. Itu gampang, itu ngalahinnya gampang. Nanti saya ajarin itu. Ngebunuhnya, ada cara ngebunuhnya, itu gampang. Yang paling susah kalau setan itu sudah masuk ke dalam hati. Jadi kalau masih kelihatan di WC, memang tempatnya di WC. Kelihatan di kebun, memang tempatnya di kebun. Jangan ditaruh di mall, ditaruhnya memang di kebun. Gak usah khawatir. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati manusia, ini yang berat. Apa itu? Setan itu membuat kita menyesal dengan masa lalu dan membuat kita takut dengan masa depan. Itu setan. Jadi menyesali apa yang sudah lewat dan membuat kita khawatir dengan masa yang akan datang. Menyalahkan ini, menyalahkan itu setan yang membuat kita khawatir dengan masa depan. Boleh kita punya prediksi, boleh kita punya analisis, tetapi yang tahu besok itu hanyalah Allah. Nah ini penting. Bagaimana kita membersihkan hati, terutama dalam kaitannya dengan ilmu agama. Kenapa? Idil ilmu ibadatul qalbi, karena ilmu itu ibadahnya hati. Wasolatus sirri, ilmu itu adalah solatnya jiwa. Solatnya jiwa adalah ilmu. Solatnya badan, ya kita solat, itu namanya solatnya badan. Solatnya jiwa adalah ilmu. Wa qurbatul batini ilallahi ta'ala,
dan ilmu itu adalah jalan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tuh pengertian ilmu sebagaimana dikatakan oleh Said Hawa. Yang pertama, ilmu itu ibadatul qalbi, ibadahnya hati. Yang kedua, ilmu itu sholatu sirri, sholatnya jiwa. Dan ilmu itu adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diambil dari mana? Diambil dari perkataan ulama yang bernama Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala di dalam Matan Zubat. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, wa kullu man lan sapa wong bi ghairi ilmin, ya, tanpa ono ilmu, ya'malu ngamalke iku ibadah. Ini pakai bahasa Jerman ini. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu piro-piro amale iku sopo wong, semua amalnya itu mardudatun, pasti tertolak. La tukmalu, karena tidak sempurna. Jadi ilmu yang sempurna itu adalah ilmu yang bisa menyempurnakan ibadah kita. Ya, sehingga kita mendapat kesan dari ibadah yang kita lakukan. Imma itu sholat, imma itu baca Quran. Baik itu sholat atau membaca Al-Quran. Ini kita udah hari ke-25, sering baca Quran. Udah hatam berapa juz? Dari banyaknya juz yang kita baca, apa ayat yang paling berkesan? Nempel di hati kita. Apa kira-kira? Ada Ustaz, apaan? Qul huwallahu ahad. Iya sih, kan gitu kan? Karena apalnya cuma itu. Tapi kalau kita baca ayat Quran dan kita paham maknanya, pasti ada ayat yang paling berkesan. Ya, apa yang paling berkesan? Kalau saya pribadi terkesan dengan satu ayat di surat Al-Anfal, di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, berikanlah dorongan semangat kepada orang yang beriman untuk berperang melawan orang-orang kafir. Iyakunu minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ka iyakunu minkum, kalau dari mereka orang yang beriman itu ada 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain. Mereka bisa mengalahkan 200 pasukan, 20 bisa mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. Yaghlibu alfam minal ladzina kafaru. Kalau ada 100 orang beriman yang sabar, yakum, ya kan, yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum la yafqahun, bisa mengalahkan 1000 pasukan orang kafir karena mereka tidak punya kepahaman. Ini berkesan buat saya. Apa yang mengesankan? Kata-kata sobiruna, orang-orang yang sabar. Sabar kok bisa ngalahin? Bukannya makna sabar itu diam. Oh, ternyata Quran memaknakan sabar bukan pasif. Sabar itu aktif. Lalu apa yang dimaksud dengan sabar di dalam ayat itu? Sabar itu maknanya matang secara mental. Kemampuan meregulasi emosi. Itu yang namanya sabar. Meregulasi emosi. Bisa ngatur yang namanya emosi. Kapan dia marah, kapan dia tidak marah. Kapan dia menyerang, kapan dia bertahan. Itu yang namanya kemampuan meregulasi atau mengatur yang namanya emosi. Nah, ini yang kemudian menjadi inspirasi seorang penulis Amerika namanya Daniel Goleman. Daniel Goleman kemudian menulis satu buku yang berjudul Emotional Intelligence, yaitu kecerdasan emosi. Ya, cerdas itu bukan cuma IQ, intellectual quotient, tapi cerdas itu juga adalah kecerdasan dari sisi emosi. Ada orang yang pinter secara akademik, tapi emosinya nggak stabil.
pinter mutungan. Ya kan? Pinter ngelihat orang punya pendapat beda, ngambek. Itu namanya dia pinter di kepala, hatinya tidak pinter. Lalu kemudian ditemukan lagi satu penemuan yang namanya spiritual quotient, yaitu kecerdasan spiritual. Jadi ada tiga, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada yang namanya kecerdasan spiritual. Nah, dikaitkan dengan para sahabat, makna sabar ini kemana ini? Sepertinya para sahabat itu sudah sampai di level kecerdasan spiritual. Maka 220 orang bisa mengalahkan 200 orang, 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Kenapa? Karena cerdas semuanya. Intelektualnya cerdas, emosinya cerdas, spiritualnya juga cerdas. Inilah yang disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik ummah. Jadi aspeknya banyak dilihat. Bukan satu kita melihat aspek bahwa yang disebut khairu ummah ini dari golongan A, golongan B. Bukan. Yang disebut sebagai khairu ummah itu yang punya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Baru mereka bisa mengalahkan Amerika dan Israel. Kita gimana mau ngalahin Israel? Ya kan? Orang soal kunut subuh aja ribut terus. Gimana mau mengalahkan Israel? Wong terawih aja masih debat 8 dan 20. Kapan kita ngalahin Yahudi? Sedangkan disebutkan di dalam hadis tentang malhamah kubro, tentang fenomena sebelum kiamat, perang akhir zaman itu nanti umat Nabi Muhammad berperang melawan Yahudi. Ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sampai-sampai nanti umat Nabi Muhammad bisa ngomong sama batu. Dan batu itu ngasih tahu, hada Yahudi ya umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad, ini Yahudi lagi ngumpet di sini nih. Sampai begitu. Ini kita terjemahkan. Maksudnya apa? Umat Nabi Muhammad bisa ngomong sama batu. Ini kita harus sampai ke situ berpikirnya. Nah, ini semua berangkat dari tazkiyatun nufus. Jadi umat Islam yang terkotak-kotak seperti ini, kenapa bisa terkotak-kotak? Karena lebih mendahulukan ini dibandingkan ini. Senangnya berdebat, tapi tidak mau ngerasakan. Ilmu agama itu adalah ilmu tentang rasa, ilmu tentang rasa. Maka dibenarkan dan diperbaiki niat untuk belajar ilmu agama, yaitu noto hati, memperbaiki hati. Kita buat ngebenerin diri kita nih, bukan ngebener orang lain. Kenapa? Karena kita ini punya energi. Ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Di mana ada orang maksiat, di situ kita melakukan kebaikan. Di mana kemaksiatan menyebar, disitulah harus ada yang namanya hasanah, ada kebaikan. Maka di antara ajakan para ulama itu, di antaranya Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan, a'linu ta'atakum kama a'lana ahlul maksiyat, kama a'lana ahlul fisqi maksiyatahu. Umumkan, pamerkan ketaatan kalian, karena orang-orang yang melakukan maksiat juga sudah pamer dengan kemaksiatan. Sekarang, zaman sekarang, orang pamer kemaksiatan. Pamer. Mabok di depan masjid. Zaman sekarang. Berzina di dekat masjid. Bahkan langsung live konten untuk berbuat zina. Maka melihat orang berbuat maksiat seperti itu, umumkan, perlihatkan ketaatan kalian. Ini maksudnya memahami hadis Nabi, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Energi kebaikan ini luar biasa, dia bisa mengalahkan energi keburukan. Tamhuha, akan terhapus itu kebaikan
keburukan karena kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesantren-pesantren besar itu didirikan di tempat bekas maksiat. Tebu Ireng. Itu nggak ada nama Arabnya, namanya pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng nama tempat. Kebun tebu dulunya dipakai tempat judi dan tempat mabuk-mabukan. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari dakwah di situ, dakwah langsung kepada pelaku maksiat. Sehingga pelaku maksiat itu berhenti melakukan maksiat. Tuh, bikin pesantren begitu. Yang benar. Di mana ada maksiat, bikin pesantren di situ. Maka diabadikanlah nama Tebu Ireng. Untuk mengabadikan dulunya ini tempat maksiat berubah menjadi tempat di mana orang menjadi taat. Gontor, enggon kotor. Ya, enggon kotor. Dipakai untuk melakukan perbuatan kotor. Banyak orang judi koprok di situ, mabuk di situ. Datang pendiri Gontor. Ya, siapa pendiri Gontor? Kiai Imam Zarkasi bersama adik-adiknya, Kiai Zainuddin Fanani dan Kiai Hasan Sahal. Bertiga kakak adik, keturunan dari Kiai Imam Besari. Ya, Kiai Imam Besari ini keturunan dari Sunan Gunung Jati. Jadi mereka berdakwah di situ, di tempat di mana orang berbuat maksiat. Sampai akhirnya penduduk setempat benar-benar meninggalkan maksiat. Lalu didirikanlah pesantren. Kita bikin pesantren yang menyatukan semua golongan. Ya Muhammadiyah bisa mondok di situ, ya NU bisa mondok di situ, ya orang Persis bisa mondok di situ. Gimana supaya mereka ketemu? Jangan pakai nama-nama yang berkaitan dengan ormas tertentu. Maka pakai namanya Darussalam, yaitu negeri kedamaian, negeri keselamatan. Gontornya jangan dihilangkan, sehingga orang lebih mengenal kata gontor. Itu dulunya tempat maksiat. Jadi kalau ada orang pengen bikin pesantren, jangan cari tempat yang nyaman, jangan cari tempat maksiat. Ini orang-orang kaya bikin pesantren itu di tempat yang nyaman, dibikinlah seperti villa. Bukan pesantren, itu namanya pusdiklat, pusat pendidikan dan latihan. Pusdiklat BPK di Puncak kan gitu kan, pusdiklat Kemenak. Atau villa itu bukan pesantren, karena pesantren itu berkaitan dengan pembentukan mentalitas. Dan mentalitas itu dibentuk dengan kesulitan hidup, bukan dengan kenyamanan. Karena orang besar itu hanya lahir dari penderitaan, bukan lahir dari kenikmatan. Orang besar, orang hebat, itu lahir dari penderitaan dan kesusahan, bukan dari kenikmatan. Jadi kalau mau jadi presiden, jangan jadi anak presiden. Dia harus jadi anak rakyat, supaya dia merasakan betul bahwa begini yang namanya rasanya diperlakukan tidak adil, maka saya harus berlaku adil. Itu orang besar itu tidak dibentuk dengan kenikmatan, tapi dibentuk dengan kesusahan. Jadi yang membuat kita besar itu kesulitan hidup, bukan kenikmatan hidup. Kenapa? Karena kenikmatan hidup itu membuat kita manja. Maka banyak kiai itu yang mengirim anaknya ke pondok pesantren supaya dia merasakan susah seperti bapaknya. Dia nggak mau anaknya ada di zona nyaman, di comfort zone. Selalu anaknya diciptakan di stress zone, situasi di mana dia tidak nyaman. Kenapa? Karena ikan salmon yang selamat itu adalah ikan salmon yang bisa lari dari kejaran hiu. Bukan ikan salmon yang hidup di akuarium. Harimau yang ganas itu adalah harimau yang ada di hutan, bukan harimau yang ada di kebun binatang. Karena harimau yang di kebun binatang itu dikasih jatah makan 2 hari sekali. Enak, makanya unyu-unyu. Harimau di Ragunan itu unyu. Kenapa? Kok nggak buas ya? Katanya buas. Ya kalau mau tahu buas, sampean masuk ke kandangnya kan gitu kan. Baru tahu buas.
Ulama yang konsisten itu adalah ulama yang bukan jadi tontonan, tapi jadi tuntunan. Nah, ulama yang jadi tuntunan pasti dimusuhi oleh penguasa. Kenapa? Karena ulama yang jadi tuntunan itu tidak mau menuruti maunya penguasa. Dia selalu mengingatkan penguasa. Jauh, nggak terlalu jauh, dekat juga tidak terlalu dekat. Ini namanya ulama. Ini. Jadi membersihkan hati dan jiwa. Ini yang pertama. Ya, ilmu itu adalah ibadahnya hati, sholatnya jiwa, dan ilmu itu adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna najasun, bahwasanya hanyalah orang-orang musyrik saja yang najis. Apa yang najis dari orang musyrik? Bukan badannya. Jasad manusia ini tidak najis. Jasad manusia meskipun dia kafir, tetap dia suci. Dasarnya apa? Quran surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, dan kami muliakan anak-anak Adam, yaitu manusia. Maka orang kafir itu nggak najis badannya. Walaupun dia makan babi, badannya tidak najis. Yang najis kotorannya, sama seperti kita. Terus yang disebutkan najis di dalam surat At-Taubah ini apa? Yang disebutkan najis itu akidahnya. Hatinya yang membenci Allah dan Rasulnya, itu yang najis. Maka orang kafir Quraisy, walaupun mereka dulu mengurus Ka'bah, mereka mempercantik Ka'bah, menghiasi Ka'bah, tetap Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Mereka itu najis akidahnya, najis keyakinannya. Nah, dari sini kita bisa mengingatkan, kita bisa memahami bahwa ayat ini tanbihal lil uquli, sebagai peringatan bagi akal kita, ala annat taharata wan najasata, bahwasanya kesucian dan najis itu ghairu maksuratin ala dhawahiri bil hissi, tidak saja terbatas kepada najis yang sifatnya fisik yang kelihatan oleh mata. Ada najis di dalam hati kita, yaitu dengki, hasad, takabur, ujub, sum'ah, riya. Itulah najis di dalam hati. Maka orang yang belajar itu dia harus bersihkan itu dulu, ya kan? Jangan suudzon kepada guru. Lalu kemudian yang kedua, apa syaratnya supaya kita bisa bersih? Alla yatakabbara 'alal alimi wala yata'ammara 'alal muallimi bal yulqi ilaihi zimama amrihi bil kulliyati fi kulli tafsilin. Bahwa syarat yang kedua itu tidak bersikap sombong kepada guru, kepada orang yang mengajarkan ilmu agama. Sampai dikatakan falayan bagi li talibil ilmi, enggak pantas bagi orang yang menuntut ilmu ayyatakabbara 'alal muallimi, bersikap sombong terhadap gurunya. Wa man takabbarahu 'alal muallimi ayyastankifa 'anil istifadati illa minal marmuqinal masyhurina wa hiya 'ainul hamaqah. Ada orang yang pengen belajar ilmu agama cuma dari orang terkenal. Wah, ustadznya nggak terkenal, enggak. Padahal tetangga sendiri, dia nggak pernah tanya, nggak terkenal. Kita ragu sama ilmu orang nggak terkenal. Ini keliru. Bahkan termasuk orang yang sangat bodoh itu, yang kalau belajar milih-milih, dia cuma pengen belajar dari ulama yang terkenal. Wah, kalau bukan Ustadz Abdul Somad saya nggak percaya. Kalau bukan Adi Hidayat saya nggak percaya. Padahal yang di sebelahnya ada Adi Kurnia. Kan gitu kan, misalnya. Gitu kan. Pokoknya kalau bukan Adi Hidayat saya nggak percaya. Dia cuma pengen belajar dari orang yang terkenal. Maka dikatakan itu menunjukkan sifat sombong terhadap orang alim dan menunjukkan kebodohan. Banyak trennya begitu. Jadi kalau nggak terkenal nggak diundang. Kalau nggak terkenal nggak mau ngambil ilmu. Ingat ada satu kaidah, kam mim masyhurin bi barokatil mastur.
Banyak orang itu terkenal karena barokahnya orang yang tidak terkenal. Banyak orang yang terkenal karena barokahnya orang yang tidak terkenal. Imam An-Nawawi itu punya banyak guru. Yang terkenal cuma satu, namanya Ibnu Shalah. Selebihnya nggak dikenal guru-gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi orang hebat, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Bukan cuma Riyadhus Shalihin, penulis kitab Arba'in, 40 hadis. Itu yang karya biasanya. Karya luar biasanya apa? Raudhatut Thalibin dalam masalah fikih. Apalagi Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab, kumpulan penjelasan kitab Al-Muhadzab, tebelnya 26 jilid. Kitab Raudhatut Thalibin tebelnya 11 jilid. Imam An-Nawawi juga menulis kitab Syarah Sahih Muslim, tebelnya 9 jilid. Ketika beliau menulis penjelasan Sahih Muslim, Imam Nawawi nggak lihat lagi kitab Sahih Muslimnya karena dia hafal kitab Sahih Muslimnya. Dia penulis kitab Bustanul Arifin, taman orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Imam Nawawi juga nulis kitab At-Tanbih yang merupakan seleksi dari semua pendapat Imam Syafi'i, diseleksi dalam kitab At-Tanbih. Ada kurang lebih puluhan karya Imam An-Nawawi sehingga membuat dia terkenal dan guru-gurunya tidak terkenal. Tapi ingat, popularitas Imam Nawawi ini karena keberkahan dari guru-gurunya yang tidak terkenal. Tuh. Maka ada satu kaidah, kam mim masyhurin bi barokatil mastur. Banyak orang itu menjadi populer karena orang yang tidak populer. Karena dia tidak terkenal. Buya Hamka itu punya guru. Ya, siapa guru pertamanya? Yaitu Haji Abdul Karim, bapaknya sendiri. Hamka singkatan Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amarullah. Buya Hamka lebih banyak ngambil dari ilmu bapaknya, tetapi nama bapaknya Haji Abdul Karim tidak begitu dikenal. Yang terkenal nama anak. Apakah bapaknya gagal? Tidak, justru itu menunjukkan keberhasilan bapaknya karena bisa bikin anaknya jadi populer. Kalau orang sekarang, ustadz itu terkenal, anaknya biasa-biasa aja, berarti dia gagal untuk menciptakan kaderisasi. Nah ini, jadi jangan lihat popularitas. Jadi menunjukkan bahwa kita ini tidak ngerti dan juga menunjukkan bahwa kita sombong kepada ilmu. Lalu kemudian yang ketiga, ayyuqallila ala iqahu minal istighali bid dunya. Ya, orang yang belajar untuk sampai kepada kebersihan jiwa itu, dia meminimalisir ikatannya dengan kesibukan dunia. Dia harus kurangi itu, yang namanya intensi dunia di dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian kita jadikan dunia sebagai parameter, sebagai ukuran keberhasilan ilmu. Datang Belanda ke Indonesia, memperkenalkan sistem skolastik, sistem belajar per kelas. Lalu kemudian Belanda memperkenalkan gelar-gelar, Master in the Rechten, MR, insinyur, kan gitu kan, doktur, kan gitu kan, diperkenalkan oleh Belanda, doktorandus. Doktorandus itu selevel dengan master. Makanya sebelum doktorandus dulu ada namanya gelar BA. Bakalorat, ya kan, disebut namanya doktoral setelah bakalorat. Tapi karena makin menurun sesuai dengan kaidah al ilmu nurun bayaran naik, maka doktorandes itu jadi gelar abal-abal, ya kan. Lalu digantilah dengan SSSSS SPD, ya kan, sarjana percaya diri, ya kan, SAG sarjana alam goib, kan gitu kan. Diganti semua dengan gelar-gelar itu. Sehingga orang kemudian terpana bahwasanya orang pinter itu kalau gelarnya banyak. Nama saya Abdi Kurnia Johan, SH, MH, STNK, MBG, kan itu kan? Ya, MBG, gelar baru itu kan? Gitu kan? Lalu kemudian Master of Staycation, MSC, kan gitu kan? Banyak gelarnya tuh. Ya, jadi pakai gelar-gelar, pokoknya kalau gelarnya banyak sampai ada orang punya gelar 20. Saya cuma punya gelar karpet.
Dia gelarnya 20. Saya pernah lewat satu kantor notaris di Kuningan. Itu gelarnya saya hitung ada 15. Ya kan, Misahardi, Doktor Misahardi Wilamarta, SH, SE, ST, MH, LLM. Wah, saya bilang STMJ di belakangnya gitu kan. Ini banyak banget gelarnya kan gitu kan. Apa sekolah terus kali kan gitu kerjanya. Itu Barat memperkenalkan itu. Sehingga patokan ilmu itu gelar, bukan kemanfaatan. Ya, dulu Imam Syafi'i nggak punya gelar. Apa gelarnya Imam Syafi'i? PhD, doktor. Imam Nawawi nggak ada gelarnya. Tapi boleh diadu kan gitu kan. Yang nggak ada gelar dengan yang ada gelar. Doktor, mondok di kantor kan gitu kan. Bisa diadu. Apa yang menjadi ukuran? Keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang barokah, sehingga dengan keberadaan orang alim, orang yang berilmu itu, dia menjadi pelita buat masyarakat di sekitar, bukan menjadi menara gading cuma buat pameran. Saya heran lihat anggota DPR gelarnya banyak tuh, ada nggak pernah ngajar dapat gelar profesor. Anggota DPR ini ahli apa profesor nih kan gitu kan. Yang saya ingat profesor itu kalau orang Bekasi bilang lontong tuh pesor. Profesor artinya lontong yang profesional. Ini nggak pernah ngajar, nggak pernah jadi dosen, tahu-tahu profesor. Di depan saya ini profesor beneran. Itu bertanya-tanya, anak hukumnya berapa itu orang kan gitu kan? Kok dapat gelar profesor? Karena menganggap bahwa itu adalah gengsi di dalam ilmu. Jadi ilmu itu kemanfaatan, maka dia harus hilangkan dulu tuh unsur-unsur duniawi kalau kita mau tazkiyatun nafas. Bagaimana kita memahami Quran itu dasarnya iman. Bukan karena gengsi, tapi karena iman. Sehingga setiap kali ada orang baca Al-Quran, bergetar hati kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hanya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan alaihim, kepada mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Ya kan? Apakah orang yang kuliah di PT IKI itu pasti imannya bertambah karena belajar baca Quran tiap hari? Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi dia belajar di PT IKI karena niatnya pengen jadi penghulu, supaya diterima sebagai karyawan Kementerian Agama. Sehingga dibaca ayatnya nggak bergetar sama sekali. Ah, biasa aja saya kuliah di situ. Kenapa begitu? Karena tujuannya bukan tujuan iman, tapi tujuannya dunia. Tapi justru ada orang kuliahnya di ITB, kuliah di UI, kuliah di kampus umum, ketika ada orang baca ayat tentang azab, dia nangis. Padahal dia nggak ngerti artinya. Kenapa antum nangis, akhi? Masalahnya waktu imam tuh baca, antum tuh nginjek jempol ana, kan gitu kan, kelingking aneh. Itu ada cerita teman saya dulu, Prof. Ya kan, Qiyamul Lail di Masjid UI waktu masih kuliah dulu, itu dia nangis kejer kan gitu kan. Yang sebelahnya, Masya Allah, ente khusyuk ya sholatnya kan, sampai bukan begitu, kelingking aneh cantengan, ente injek kan gitu kan. Aneh nahan sakit sebenarnya, bukan karena paham. Tapi ada orang yang dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi getaran iman itu membuat dia menangis ketika mendengar ayat-ayat azab. Kenapa? Iman. Maka dulu para sahabat itu belajar ilmu untuk menguatkan iman. Bukan buat gengsi, bukan supaya bisa menang debat, bukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi mengatakan, saya adalah orang yang menjamin siapa saja untuk dapat rumah di surga yang paling tinggi. Liman tarakal mira, bagi orang yang mau meninggalkan debat kusir. Walau kana muhiqqan, meskipun dia benar, tapi dia nggak mau berdebat.
Kenapa? Ilmunya nggak dipakai buat berdebat. Lihat setiap hari di TV, jadi seolah-olah ilmu itu dipakai untuk berdebat. Padahal ilmu itu hadir untuk meluruskan cara berpikir. Ilmu itu hadir untuk memperbaiki keadaan yang keliru. Ilmu itu hadir untuk menegakkan kebenaran. Nah, ini syaratnya kita penuhi dulu. Tapi karena udah jam 6, kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan, karena ngomong banter-banter percuma juga, Pak. Nggak ada air, masalahnya itu aja. Kalau ada air, saya bisa minum. Ini capek. Bapak mah enak kan gitu kan. Ibu enak. Ini yang rekam apalagi enak, bener kan gitu kan. Ngantuk ya tinggal tidur kan gitu kan. Nggak suka tinggal pergi. Lah saya mau tiba-tiba saya pergi kan gitu kan. Kata Pak Arif, kontraknya sampai besok Ustadz. Kan nggak enak saya kan. Ini nggak enaknya orang ngomong tuh begitu. Gitu kan, serba salah. Jadi tetap harus bertahan gitu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ayyahtarizal khaidu fil ilmi fi mabda'il amri anil isfa'i ilal ikhtilafin nas, bahwa syarat kita untuk sampai kepada tazkiyatun nafas bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah berusaha untuk nggak ikut-ikut campur dengan perdebatan orang lain dalam masalah ilmu. Kenapa? Supaya kita nggak pusing dan nggak bingung. Ada orang memperdebatkan soal baca hadis, Allahumma lakasumtu wa bika ahmantu. Itu dhaif hadisnya, jangan dipakai itu. Pakai hadis dhaif bid'ah. Lah, dari mana kaidahnya pakai hadis dhaif bid'ah? Dari mana kaidahnya? Apa ada ulama hadis yang mengatakan itu? Kenapa? Karena dia berusaha untuk masuk ke dalam perdebatan ulama hadis. Sehingga akhirnya dia bingung, ini yang benar mana sih? Muncullah sikap agnostik, nggak percaya sama agama, sebagaimana dialami oleh Gen Z sekarang. Karena mereka capek lihat orang tuh debat soal agama. Yang perlu kita perdebatkan tuh pajak tuh jangan naik gitu loh. Itu yang perlu kita perdebatkan, yang konkret. Ngapain debat soal begini? Agama itu hadir harusnya menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Maka orang itu kalau dia pengen benar sampai kepada level tazkiyatun nafas itu, dia nggak mau masuk ke dalam perdebatan ahli ilmu. Ya udahlah, itu cuma orang-orang yang kompeten saja. Kita sekarang mengikuti pendapat yang kita yakini. Karena enaknya jadi orang awam itu tidak pernah dituntut benar berpendapat. Orang awam tuh enak, nggak akan dituntut benar berpendapat. Dia cuma dituntut mengikuti pendapat yang dia yakini benar, yaitu pendapat orang yang berilmu. Mazhabnya orang awam itu adalah pendapat ulama, itu mazhabnya orang awam. Karena orang awam tuh nggak mungkin disuruh memahami Sahih Bukhari, nggak mungkin. Nggak mungkin orang awam tuh disuruh memahami Sahih Muslim, tidak mungkin. Nggak mungkin orang awam tuh disuruh memahami tafsir dan dia mampu memahami tafsir. Maka dia cuma, ya kata ulama, ya begitu ya, saya ikut saja pendapat ulama. Nanti kalau masuk neraka gimana? Enggak, tenang aja, ada namanya klarifikasi kok. Ya kan? Innallaha yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan menjelaskan secara detail apa yang diperselisihkan oleh kalian nanti di hari kiamat. Itu Quran yang bilang. Jadi nanti kalau ada ulama salah berpendapat, orang awam gimana? Kata Allah, dimaafin. Inilah barokahnya orang awam. Dimaafin. Enggak, kamu sih niatnya udah bener, udah masuk surga. Nah, ini yang alim yang ditahan nih. Saya ditahan kan gitu kan. Nah, kamu berpendapat begitu tuh diikutin sama dia tuh kan gitu kan. Ya Allah tahu ini orang awam, ini orang yang berilmu. Nah, ulama-ulama itu yang kemudian ditanya nanti di yaumul kiamat. Lah kita umat mah enak. Soal penetapan 1 Ramadan itu yang ditanya Profesor Nasaruddin Umar, bukan Pak Arif. Gitu kan? Siapa yang berpendapat bahwa Ramadan ini hari Rebo, ini hari Kamis, nah itu yang pertama kali berpendapat, itu yang ditanya. Ya kan? Nanti kalau ada yang lebaran hari Jumat, nggak masalah, tenang aja. Orang awam mah tinggal ngikut aja, udah. Suruh buka, buka kan gitu kan. Terus puasa, puasa kan gitu kan. Nanti di hari kiamat yang mengumumkan itu. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah.
dan semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.